Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Nurul Huda MPDI selaku dosen mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya Bayu Nugroho dengan NIM 221956. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal, yaitu evaluasi dan umpan balik dalam pembelajaran, yang kedua alat dan media pembelajaran, dan yang terakhir variasi dan gaya mengajar. Di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu evaluasi dan umpan balik dalam pembelajaran. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, baik kegiatan, keputusan, ataupun yang lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses pemberian pertimbangan tentang arti dan nilai atas suatu tingkatan prestasi atau pencapaian suatu pembelajaran. Adapun manfaat dari evaluasi dalam pembelajaran yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun menurut Hamzah dan Satria ada 3 pihak yang terlibat yang dapat memanfaatkan hasilnya tersebut. Yang pertama itu adalah anak didik memerlukan remedial, dan yang kedua anak didik memerlukan pengayaan, dan yang ketiga bagi guru dapat memanfaatkan hasil evaluasi ini untuk memperbaiki program dan kegiatan pembelajarannya. Yang kedua selanjutnya itu tujuan evaluasi dalam pembelajaran adalah untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi, dan yang ketiga sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Adapun makna umpan balik dalam pembelajaran menurut Windarsi yaitu merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran dengan cara menanggapi hasil atau suatu pembelajaran yang telah dilakukannya. Adapun fungsi dari umpan balik dalam pembelajaran memiliki beberapa keuntungan. Menurut Adang Suherma antara lain sebagai berikut, yaitu mendorong siswa untuk terus berlatih, mencerminkan perilaku guru yang efektif, dan yang terakhir membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. Soal yang kedua yaitu alat dan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai sesuatu bisa berupa alat, bahan, ataupun keadaan. Adapun 3 konsep yang mendasari batasan media pembelajaran di atas yaitu konsep komunikasi, konsep sistem, dan konsep pembelajaran. Adapun dari beberapa konsep tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, dan melestarikan, atau biasa juga disebut dengan videotape, audiotape, disket, ataupun komputer. Yang kedua, ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini kejadian yang sangat lama bisa ditampilkan dalam waktu 2-3 menit saja. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dapat media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Selanjutnya itu adalah kedudukan dan manfaat alat media pembelajaran. Untuk lebih memperjelas kedudukan atau posisi pembelajaran, ada baiknya akan dikemukakan pembahasan karakteristik secara umum siswa dan tipe belajar siswa agar dapat menentukan media mana yang sesuai kepada siswa tersebut. Adapun tipe-tipe dari siswa itu ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah tipe siswa yang visual, yang kedua tipe siswa yang auditif, yang ketiga tipe siswa yang kinestik. Siswa yang kinestik ini maksudnya itu adalah mengandalkan kesuksesan belajarnya kepada gerakan atau apa yang dilakukannya. Selanjutnya tipe siswa yang taktil, tipe siswa yang olfaktoris, dan tipe siswa yang gustatif. Adapun manfaat dari peraga dalam proses belajar mengajar yaitu ada beberapa macam. Yang pertama itu manfaat bagi siswa. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Dan yang kedua, kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukannya dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, wawancara, adapun yang lainnya. Selanjutnya, dapat memberikan contoh yang selektif, dan yang terakhir dapat merangsang berpikir secara analisis. Dan soal yang ketiga, variasi dan gaya mengajar. Variasi yang menurut kamus ilmiah populer adalah selingan atau pergantian. Variasi mengajar berfungsi sebagai penarik perhatian peserta didik dan juga sebagai salah satu sumber motivasi
ekstrinsik peserta dalam belajar mengajar. Adapun tujuan dari variasi mengajar yaitu agar perhatian siswa meningkat, memotivasi siswa, mendorong kelengkapan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Adapun prinsip-prinsip variasi mengajar, ada beberapa variasi. Yang pertama itu variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapainya. Yang kedua, perubahan yang digunakan harus bersifat efektif, dan yang ketiga itu adalah variasi yang digunakan itu harus lancar dan tepat. Adapun macam-macam gaya mengajar, yang pertama itu gaya mengajar klasik. Gaya mengajar klasik ini biasa diterapkan oleh guru-guru salaf atau pendahulu-pendahulu seperti dengan metode hafalan ataupun yang lainnya. Yang kedua, mengajar secara teknologis atau memanfaatkan alat-alat media yang lainnya seperti proyektor, laptop ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, personalisasi maksudnya itu guru memanfaatkan personal dari siswa itu tersendiri. Yang terakhir, intraseksional. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.